Halo semuanya, senang bisa bertemu kembali bersama saya di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Penasaran? Yuk kita mulai. Saat kamu berjalan-jalan di taman atau mengamati lingkungan sekitar, pasti kamu melihat berbagai jenis pohon, bunga, dan tanaman lainnya. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh begitu besar, dan bagaimana tumbuhan bisa begitu tinggi? Contohnya pada pohon kelapa ini. Dia tinggi menjulang, batangnya kokoh, dan bisa hidup bertahun-tahun lamanya. Apakah pohon kelapa sudah sebesar ini sejak awal? Atau ada proses panjang yang membuatnya tumbuh seperti sekarang? Nah, sekarang kita akan cari tahu bersama bagaimana tanaman bisa tumbuh dan berkembang. Simak baik-baik ya, siapa tahu kamu bisa mencoba mengamatinya langsung nanti. Seperti halnya manusia yang tumbuh semakin tinggi dan besar seiringnya waktu, tumbuhan dan hewan juga mengalami hal yang sama. Proses ini disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses penting yang terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Meski sering dianggap sama, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang bersifat kuantitatif, ditandai dengan bertambahnya ukuran, tinggi, volume, dan berat makhluk hidup. Pertumbuhan juga bersifat irreversible, yang artinya tidak bisa kembali ke kondisi semula. Contohnya pada batang tanaman yang semakin tinggi dan akar yang semakin memanjang. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, ditandai dengan perubahan struktur dan fungsi organ tubuh. Perkembangan bersifat kualitatif dan tidak selalu bisa diukur dengan angka. Contohnya, munculnya bunga, pembentukan buah, atau pematangan sel-sel reproduksi. Pada tumbuhan, pertumbuhan dimulai dari biji yang berkembang menjadi tanaman kecil, yang mana proses ini disebut dengan perkecambahan, yaitu tahap awal kehidupan tanaman ketika biji mulai tumbuh dan keluar akar serta tunas. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan pada tanaman yang dimulai ketika biji mulai tumbuh menjadi kecambah. Proses ini terjadi setelah biji menyerap air, lalu kulit biji pecah dan akar serta tunas mulai muncul. Perkecambahan ini menandai awal kehidupan tanaman baru dari biji. Berdasarkan posisi kotiledon saat berkecambah, perkecambahan pada biji dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, perkecambahan epigel, yang kedua, perkecambahan hipogel. Pada perkecambahan epigel, kotiledon atau daun lembaga terdorong ke atas permukaan tanah karena pemanjangan batang di bawah kotiledon yang biasa disebut dengan hipokotil. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan epigel adalah kacang hijau. Sementara itu, pada perkecambahan hipogel, kotiledon tetap berada di bawah tanah karena yang memanjang adalah bagian di atas kotiledon atau yang biasa disebut dengan epikotil. Contoh tumbuhan dengan perkecambahan hipogel antara lain jagung dan juga padi. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai sejak biji mengalami perkecambahan. Setelah biji menyerap air, akar pertama atau radikula muncul ke bawah, disusun tunas yang tumbuh ke atas. Seiring waktu, kecambah tumbuh menjadi tanaman muda dengan batang, daun, dan akar yang semakin besar dan juga kuat. Serta tumbuhan mencapai tahap kematangan yang akan terbentuk menjadi kuncup bunga yang kemudian mekar menjadi bunga sempurna. Ini adalah salah satu tanda bahwa tumbuhan telah mengalami perkembangan secara fisiologis dan siap bereproduksi. Nah, setelah kita memahami bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada tumbuhan, mulai dari perkecambahan, munculnya akar dan tunas, hingga akhirnya berbunga, sekarang muncul pertanyaan penting. Apa sih yang membuat proses itu bisa terjadi dengan baik? Mengapa ada tanaman yang tumbuh subur dan cepat, tetapi ada juga yang lambat dan tampak lemah? Untuk jawabannya, mari kita pelajari bersama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor ini bersifat genetik dan fisiologis dan menentukan bagaimana tumbuhan merespon lingkungan. Genetik atau sifat keturunan. Gen menentukan karakter dasar tumbuhan seperti tinggi, warna bunga, dan juga kecepatan tumbuh. Selanjutnya, hormon tumbuhan atau fitohormon merupakan zat pengatur tumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin yang mengendalikan proses perkecambahan, pemanjangan batang, pembentukan akar, dan pembungaan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar tumbuhan. Faktor ini sangat mempengaruhi kecepatan, arah, dan keberhasilan pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Contoh faktor eksternal antara lain yang pertama ada air. Dibutuhkan untuk fotosintesis dan reaksi metabolisme serta mengaktifkan enzim. Yang kedua, cahaya. Berperan penting dalam fotosintesis dan mempengaruhi arah tumbuh tanaman atau fototropisme. Yang ketiga, suhu. Suhu optimal dibutuhkan agar enzim bekerja maksimal. Apabila suhu terlalu rendah atau tinggi, maka dapat menghambat pertumbuhan. Keempat, nutrisi atau unsur hara. Unsur makro dan mikro dari tanah diperlukan untuk membentuk jaringan baru. Yang kelima, udara atau oksigen. Diperlukan untuk respirasi sel yang menyediakan energi bagi tumbuhan. Nah, sekarang kamu sudah belajar tentang bagaimana tumbuhan tumbuh dan berkembang, mulai dari perkecambahan, munculnya daun, hingga berbunga. Kamu juga sudah mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, baik dari dalam maupun dari luar tubuh tumbuhan. Tapi, proses belajar belum berhenti sampai di sini. Coba kamu pikirkan, apa yang terjadi jika tanaman tidak mendapatkan cahaya yang cukup? Dan bagaimana suhu mempengaruhi kecepatan tumbuh tanamanmu? Yuk buktikan sendiri melalui pengamatan langsung atau eksperimen sederhana di rumah bersama teman-temanmu. Karena dengan mengamati, mencatat, dan menganalisis, kamu tidak hanya belajar, tapi juga menjadi peneliti muda yang peduli pada kehidupan di sekitarmu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan selamat bereksperimen!